Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Tapi, jujur saja, apa benar kalian merasa bahagia? Atau ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian? Sesuatu yang mungkin tak pernah kalian ungkapkan pada siapapun. Hari ini, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin selama ini kalian rasakan, tapi sulit dijelaskan. Kenapa kita sering merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang? Kenapa di tengah obrolan dengan teman-teman, kita tetap merasa sendirian? Kenapa meskipun ada keluarga di sekitar kita, hati kita tetap terasa kosong? Kenapa meskipun kita bisa tersenyum dan tertawa, ada bagian dalam diri kita yang menangis? Aku tahu, ini bukan sekadar perasaan biasa. Ini sesuatu yang menyakitkan, dan aku ingin kita membahasnya bersama. Kesepian itu tidak selalu berarti sendirian. Banyak orang berpikir bahwa kesepian hanya dirasakan oleh mereka yang tidak punya teman, tidak punya keluarga, atau tidak punya siapa-siapa. Tapi faktanya, kesepian seringkali justru muncul saat kita berada di tengah banyak orang. Kamu pernah merasa begini? Kamu ada di acara keluarga, semua orang mau ngobrol, tapi kamu cuma diam dan merasa tidak ada yang benar-benar peduli dengan keberadaanmu. Kamu punya banyak teman, tapi kalau sedang sedih, kamu bingung harus cerita ke siapa karena merasa tak ada yang benar-benar mengerti. Kamu menjalani hubungan, pacaran, menikah, tapi tetap merasa kosong karena pasanganmu hanya ada secara fisik, tapi tidak benar-benar hadir untukmu. Kesepian bukan soal jumlah orang di sekitar kita. Kesepian itu adalah ketika kita merasa tidak dipahami. Kita ada di tengah keramaian, tapi seolah berdiri sendirian di tengah lautan yang luas. Suara bising di sekitar kita terdengar, tapi tak ada satupun yang benar-benar mendengarkan hati kita. Penyebab utama kenapa kita merasa kesepian. 1. Kita selalu merasa harus kuat. Dari kecil, kita diajarkan untuk jadi kuat. Jangan nangis, jangan ngeluh, jangan lemah. Akhirnya, kita tumbuh dengan mindset menyimpan luka itu lebih baik daripada terlihat rapuh. Hasilnya, kita mulai menyimpan semua masalah sendiri. Ketika sedih, kita diam. Ketika kecewa, kita diam. Ketika hati hancur, kita diam. Dan akhirnya, kita semakin tenggelam dalam kesepian yang kita ciptakan sendiri. 2. Kita terjebak dalam topeng yang kita buat sendiri. Pernah nggak sih, kamu berpura-pura bahagia di depan orang lain? Tersenyum, tertawa, padahal hatimu sesak. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita takut dikira lemah, takut dianggap drama, takut tidak dimengerti. Jadi, kita memakai topeng seakan-akan semuanya baik-baik saja. Kita menjadi orang yang ceria di luar, tapi menangis dalam diam. Kita menyembunyikan luka kita karena takut dihakimi. Tapi akibatnya apa? Semakin lama kita memakai topeng itu, semakin kita merasa kesepian. 3. Dunia semakin terkoneksi, tapi kita semakin jauh. Dulu, kalau kita ingin bicara dengan seseorang, kita benar-benar datang dan bertemu. Sekarang, kita hanya mengetik pesan singkat. Dulu, orang-orang saling mendengarkan. Sekarang, mereka lebih sibuk dengan layar ponsel mereka. Kita chatting setiap hari, tapi jarang ada obrolan yang benar-benar bermakna. Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi saat sedang hancur, kita bahkan tak tahu harus menghubungi siapa. Sepi itu bukan karena kita sendirian secara fisik, tapi karena kita merasa tidak memiliki koneksi emosional yang mendalam dengan orang lain. Coba pikirkan, dari semua teman yang kamu punya, berapa banyak yang benar-benar mengenalmu? Berapa banyak yang tahu apa yang kamu rasakan saat ini? Kadang, kita dikelilingi banyak orang, tapi mereka hanya hadir secara fisik, bukan secara emosional. Semakin dunia terkoneksi, semakin kita merasa sendiri. 4. Kita hidup dalam lingkungan yang tidak memberikan ruang untuk didengar. Pernahkah kamu ingin bercerita, tapi setiap kali kamu mencoba, orang lain malah sibuk dengan masalah mereka sendiri? Ah, itu mah biasa. Aku juga dulu gitu. Udahlah, jangan lebay. Kamu tuh kurang bersyukur. Akhirnya kita belajar untuk diam. Kita merasa pendapat kita tidak penting, perasaan kita tidak dihargai. Lama-lama, kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa aku memang tidak layak didengar?
Dan disitulah kesepian mulai tumbuh dalam hati kita. Dampak dari kesepian yang dibiarkan terlalu lama. Jangan anggap remeh rasa sepi. Jika dibiarkan, kesepian bisa merusak mental dan fisik kita. Kehilangan motivasi. Kita jadi malas berinteraksi, malas mencoba hal baru. Hidup terasa hampa dan monoton. Merasa tidak berharga. Kita mulai berpikir, apa gunanya aku ada di dunia ini kalau tidak ada yang peduli? Depresi dan kecemasan. Kesepian yang terus-menerus bisa membawa kita ke jurang stres. Bahkan bisa berujung pada keinginan mengakhiri hidup. Kesepian itu lebih dari sekadar perasaan. Ini adalah luka yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Bagaimana mengatasi kesepian? 1. Mulai jujur dengan diri sendiri. Berhenti berpura-pura. Beranilah untuk mengakui kalau kamu tidak baik-baik saja. 2. Cari hubungan yang berkualitas, bukan yang banyak. Kamu tidak butuh ratusan teman. Cukup 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa mendengarkanmu dengan tulus. 3. Kurangi media sosial, perbanyak interaksi nyata. Kadang, kita merasa kesepian bukan karena tak ada orang di sekitar, tapi karena kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain di layar. 4. Temukan makna dalam hidupmu. Kesepian sering muncul ketika kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Cari tujuan, cari sesuatu yang bisa membuatmu merasa hidup kembali. 5. Jadi seseorang yang juga bisa didengar. Kalau kamu ingin didengarkan, cobalah lebih sering mendengarkan orang lain. Kadang, hubungan yang berarti dimulai dari bagaimana kita memperlakukan orang lain lebih dulu. Kesepian bukan kutukan. Ini adalah tanda bahwa kita perlu lebih membuka hati, lebih jujur dengan perasaan, dan lebih sadar akan hubungan yang benar-benar bermakna. Jangan biarkan kesepian merusak hidupmu, karena kamu berharga. Kamu layak untuk didengarkan, kamu layak untuk dipahami. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang yang juga bisa terbantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.